Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Sebelum masuk ke videonya, aku mau cerita sedikit dulu nih. Jadi video ini diambil waktu aku ikut lomba masak, yang dimana salah satu ketentuannya harus membuat video proses masaknya tersebut. Jadi kalau menang, videonya dikirim ke panitia untuk lomba masak tingkat selanjutnya. Dan menu yang akan kita buat yaitu pepes singkong bakar ayam pete. Juru masaknya ini ada Ibu Ade dan Ibu Ida. Video mah bagian nuara we, komo ngedit mah tinggal arti cenah gini. Oke, langsung kita ke bahannya. Di sini ada singkong, tahu putih, jamur tiram. Selanjutnya ada ayam rebus yang udah kita suwir-suwir, dan kita juga punya ati ayam plus pete atuh. Pana judulnya lagi ayam petean. Yes, langsung karena bumbu nawe. Catet enak ieu resep teh. Ya, di dia kahiji aya bawang bodas, bawang putih atuh teu apal mah. Bawang merah, ada kemiri, tomat, cabai merah, juga lada bubuk. Dan biar makin mantep, kita sediakan juga ini ada daun salam, batang sereh, lengkuas, ada kunyit jahe, dan juga daun jeruk. Salah satu ketentuan di lomba ini juga, jadi nggak boleh pakai MSG seperti kaldu bubuk atau pecin gitu. Jadi biar nanti tetap dapat rasa umaminya, kita di sini pakai air kaldu ayam dan susu UHT. Yang namanya pepes-pepesan biar aroma dan rasanya mantap jiwa gitu ya. Tentu saja harus ada surawung. Ya, kemangi atau kemangi. Untuk bahan pelengkapnya di sini juga ada menu sambal. Nah, ini bahan-bahan untuk sambal. Dan untuk minyaknya sendiri kita menggunakan margarin. Oke, proses pertama kita kupas dulu singkongnya. Kulit singkongnya dikupas-kupas dulu. Dan untuk selanjutnya sekarang kita bagian mencuci ini. Jadi semua bahan-bahannya itu kita cuci bersih. Karena salah satu persyaratan atau ketentuan di lomba ini katanya tolong jaga kebersihannya, tolong jaga sterilnya. Jadi semuanya tuh dicuci sampai dikasih saran buat pisau dan alat-alatnya itu disterilkan dulu pakai air panas gitu. Jadi salah satu tujuan lomba ini, kalau nggak salah gitu ya, seingat aku, adalah menciptakan ketahanan pangan non beras, juga salah satunya mencegah stunting. Kalau nggak salah gitu ya. Karena lomba ini sebenarnya udah dari beberapa bulan yang lalu, karena terlalu rajinnya saya sehingga baru diedit sekarang gitu. Tapi nggak apa-apa gitu ya, sekedar sharing juga nge-save memori, soalnya kalau dibuang sayang aja gitu. Peserta diberikan waktu 2 jam dan untuk bahan utamanya harus dimulai dari nol. Makanya tadi si singkongnya nggak kita kupas di rumah, kita kupas di tempat. Karena untuk mencegah stunting, jadi tentunya si menu ini tuh harus mengandung gizi yang lengkap. Meliputi karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayur, buah, kalsium, susu gitu, dan yang lain-lainnya gitu. Kalau bisa sih diapalin. Waktu itu sih udah ngapalin, udah hafal gitu ya. Di sini kita sayurnya pakai pete, karbohidratnya tentunya si singkong, protein hewaninya ada ati, terus protein nabatinya kita tadi pakai tahu, sayurnya ada tomat, terus ada kemangi juga gitu. Pokoknya diusahakan lengkap mungkin. Mineral-mineralnya kayak gitu ada di si jamur tiram. Malah waktu itu aku sampai ngapalin kayak kemangi itu kandungan dan manfaatnya buat apa aja. Jamur tiram kandungan dan manfaatnya untuk apa aja. Kenapa sampai dihafalin segala? Karena katanya yang membuat video itu harus sambil menjelaskan gitu apa kandungan dan manfaatnya, bla 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 blanya gitu. Nah, ini bumbu-bumbu yang digunakan kita ulek sampai halus. Ada cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, kemiri, dan 1 sendok garam. Untuk singkong yang kita gunakan kurang lebih 1 kg atau 100 gram singkong. Oke, untuk tambahan bahan dari buah-buahan tentunya kita memasukkan tomat. Ada tomat hijau dan tomat merah sebagai bumbu. Juga tomat ini sangat kaya vitamin ya, vitamin A terutama, vitamin C juga.
Nah, kurang lebihnya mah begitu pemirsa. Nah, selain hafal kandungan-kandungannya, di sini juga takarannya tuh harus pas gitu. Kayak minyaknya segimana, kalau karbohidratnya segini berarti jumlah sayurnya harus segimana. Itu harus bener-bener ditakar. Jadi nggak cuman sekedar 4 sehat 5 warg. Bener-bener menerapkan 4 sehat 5 sempurna, tapi yang ngeunah gitu, yang enak. Rieu teh pokona mah rek masak samenu tapi mikirna teu cukup sapoe sapeuting geura. Udah gitu teh, panitia katanya tidak menyediakan listrik. Jadi cuman disediakan meja aja, peralatan semua kita yang bawa. Air ada di belakang, katanya di belakang, di sumur gitu loh, atau di toren di tempat air, kita sendiri yang harus membawa gitu. Kebayangkan betapa repotnya gitu bawa perlengkapan sebanyak itu. Jadi waktu itu kita serasa mau pindah aja. Kompor, katel, tabung gas, ember, cuet mutu, dan parabot yang lainnya gitu. Kita semua yang mempersiapkan. Kalau dipikir dari situnya emang sedikit ribet sih, tapi pengalaman dan ilmunya itu loh yang jauh lebih berharga. Nah, ini Bapak Ibu Dewan Jurinya lagi ngontrol nih. Barangkali ada yang kenal dengan beliau-beliau ini. Tambahkan garam kurang lebih 1 sendok teh. Jadi, ini tuh adalah lomba ketahanan pangan non beras. Jadi bahan utamanya tuh gak boleh pakai beras atau tepung-tepungan. Untuk bahan utamanya di sini aku menggunakan singkong yang mudah dicari tentunya. Singkongnya di sini kita serut biar menyerupai nasi. Malam sebelum lomba kita latihan masak dulu nih, biar pas nanti lomba nggak kaku dan nggak bingung harus ngapain. Pas waktu latihannya gladi resik gitulah ceritanya. Jadi semuanya itu udah mantep. Dari rasa, tekstur, penampilan udah oke, semuanya udah pas gitulah. Semua perkakas, perabot, dan segala kebutuhan untuk lomba dari malam tuh sebenarnya udah kita siapin gitu ya, biar pas pagi tinggal langsung berangkat. Nah, akan tetapi nggak tahu gimana nih. Jadi pas waktu pagi-pagi itu aku nggak ngecek lagi, langsung masuk mobil, langsung berangkat. Pas udah di lokasi, kita semuanya sadar banyak banget yang nggak kebawa. Nah loh, sedangkan waktunya udah mepet gitu. Untungnya pas kita kesana itu belum langsung mulai gitu. Jadi wah, PR nih, harus bagaimana nih? Karena kalau misalkan balik lagi itu waktunya udah nggak mungkin. Salah satu yang tertinggal itu yaitu air kaldu, karena ditaruhnya di kulkas kan pas malam, karena takut basi tentunya kalau digolerkan alias ditaruh di luar ruangan, di suhu ruangan biasa gitu. Dan itu kelupaan gitu, nggak ngecek kulkas. Nah alhasil nelpon lah orang rumah, gimana caranya harus nganterin gitu ke lokasi. Dan parahnya ini HP-nya nggak aktif gitu. Jadi wah bener-bener waktu itu kita meriweh sekali. Kita telepon orang-orang tetangga-tetangga gitu yang kira-kira bisa dihubungin, bisa untuk diminta bantuannya untuk membawa si kaldu itu, kaldu rebusan air rebusan ayam ke lokasi. Karena di lomba ini kan kita dilarang menggunakan micin atau sejenisnya gitu, kayak masako, roiko yang kayak gitu-gitu juga nggak boleh. Sedangkan kalau misalkan gurihnya itu kita mengandalkan untuk umaminya dari si rebusan ayam itu. Kalau rebusan ayam boleh, itu juga salah satu saran dari pihak panitia. Singkat cerita, alhamdulillah datanglah ini si air rebusan tepat waktu gitulah, acaranya belum dimulai. Akan tetapi, nah pas kita lagi prepare ngeberes-beresin gitu ya, wah kita baru sadar lagi banyak ternyata yang tertinggal. Bukan hanya si air rebusan ayam, talenan, pisau, dan serutan untuk menyerut si singkongnya itu pun tertinggal.
Wah, ini kayaknya bener-bener waktunya udah mepet. Alhasil, udah cus langsung ke pasar terdekat. Untung nggak jauh ya dari pasar, ke pasar tradisional gitu. Beli semua yang tertinggal. Sampai udah mau, udah acara mau dimulai. Wah, kemangi pun ketinggalan. Balik lagi akhirnya nyari tukang sayur terdekat. Alhamdulillahnya nemu. Tadinya udah pasrah aja. Kalau nggak nemu ya udah berarti tanpa kemangi. Walaupun udah ya kalau nggak ada kemangi kurang wangi dong gitu. Nah, jadi menu yang akan kita buat ini terinspirasi dari nasi bakar gitu. Nasi bakar, cuman si nasinya itu kita ganti pakai singkong. Nah, buat teman-teman mungkin yang mau mengikutin resepnya ini, aku saranin aja buat penyerutnya diganti, jangan yang kayak gitu ya, jangan yang kotak, tapi yang digasrok kayak geningan. Nah, itu pas waktu kita nyobain malamnya itu dengan penyerut yang itu tuh teksturnya itu bener-bener lebih bagus gitu. Kalau yang pakai serutan yang kotak ini hasilnya itu jadi lebih lengket. Jadi bulir-bulirnya nggak kayak nasi gitu. Dan pas pembentukannya itu juga jadi lebih mudah kalau misalkan pakai penyerut yang biasa gitu. Jangan pakai yang kotak. Kalau yang kotak ini hasil serutannya itu lebih ke tipis, jadinya itu lengket gitu. Tapi seriously ini tuh enak banget dan kayaknya cocok banget buat jadi ide usaha juga. Nah, ini udah masuk ke proses pembungkusan gitu ya. Nah, tapi saran dari aku, kalau kalian jangan ngikutin seperti ini, maksudnya dari ukurannya. Ini tuh terlalu gede lah. Jadi bikinnya ukuran yang normal kayak lepet biasa, kayak nasi bakar biasa aja. Nah, pas malam kita nyobain itu, bikinnya itu nggak segede ini, nggak tahu gimana ini. Jadi tiba-tiba bungkusnya gede-gede banget gitu ya. Mungkin karena waktu itu udah kita buru-buru banget karena yang lain udah dikumpulin, udah nyetor, udah pada selesai gitu ya. Kita bisa dibilang yang terakhir. Jadi bener-bener deg-deg dan rarusuh tepuguh ini teh. Yang padahal kalau nggak salah waktunya masih tersisa sekitar 45 menit lagi. Tetapi tiba-tiba panitia mengumumkan nanti di jam segini semua sudah harus di meja penilaian gitu ya menunya. Itu sekitar kurang lebih setengah jam atau 15 menit dari waktu akhir gitu. Wah, sedangkan sebenarnya ini udah matang sih, tapi prosesnya kita tuh belum selesai gitu. Jadi harus dikukus dulu, dibakar dulu, baru dihidangkan. Mungkin ya panitia memangkas waktu itu karena 90% lah peserta itu udah pada selesai gitu. Walaupun menunya ini tidak ditentukan, tapi kayaknya nggak ada yang sama deh. Bener-bener bervariasi sekali. Dan menunya tuh yang mereka bikin itu unik-unik sekali, Masya Allah. Ada yang bikin cake atau kue tar dari singkong, ada juga yang nasi goreng singkong, terus ada dari bahan apa ya yang suka waktu kecil dibikin tasbih-tasbihan, aduh lupa lagi itu namanya apa, hanjeli. Iya, jadi ada yang bikin nasi hanjeli gitu, dan ada juga yang bikin cemilan dari bahan ganyong. Loh, ayo, ada yang tahu ganyong? Udah jarang banget ya kita temuin. Dan ini menu yang tadi kita bikin, alhamdulillah sih saat penjurian katanya dari rasa semua nggak ada yang enak gitulah, nggak ada komplain apa-apa. Tapi dari plating, jadi ini tuh katanya piringnya kurang gede atau kepenuhan gitulah. Selain itu sih oke. Oke, sekian dulu videonya. Jangan lupa nonton video yang lainnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.